harapan kami akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EZ, para politikus terutama yang ada di elit-elit di Jakarta sana harusnya kan lebih banyak berperan ya untuk pembangunan di negeri ini, bukan baperan. Ya, ada anak-anak muda yang kemudian memberikan kritikan yang sangat tajam, tapi tentu dengan cara anak muda yang penuh kreativitas. Kita akan coba lihat nanti ya bagaimana para elit politik di sana yang sekarang semakin kebakaran jenggot, matanya melotot, menatap dengan tajam kayak lagunya Iwan Fals ya. Karena tempo bongkar-bongkar cawe Jokowi menangkan Gibran. Ada juga pengamat politik yang kemudian mencermati adanya pelanggengan kekuasaan melalui jalur nepotisme, kemudian mungkin merasa tidak terima. Ini Habibur Rahman, wakil ketua umum Gerindra, marah-marah itu potong pasal itu, istighfar itu. Apa yang mau diberikan pada dapil Anda? Anda pasti nyalek kan? Mau milih yang begini nanti para yang ada di dapil ya pasti ngeri-ngeri lah. Mau milihnya juga wah bahaya ini kalau kita pilih begini. Tapi sebelum kita masuk pada tempo bongkar cawe-cawe Jokowi menangkan Gibran, sebetulnya ini hal yang mudah lah ya, mudah kita tebak karena sangat menjadi logika yang searah, sejalan dengan pernyataan tempo hari Jokowi bilang saya akan cawe-cawe 2024, saya tidak akan netral. Kemudian ada indikasi 1, 2, 3 ya cawe-cawenya Jokowi sudah semakin terlihat hari ini. Tapi bentuknya apa sih? Detailnya bagaimana sih? Nah, itulah yang dibocorkan oleh Tempo hari ini. Di sini sahabat kalau lihat ini ada Habibur Rahman ketika marah-marah ke pengamat politik. Kemudian di sini ada cover majalah Tempo, timang-timang dinastiku sayang. Nah, ini di bawahnya ada gambar ilustrasi gambar Pak Prabowo tapi ketutup. Nah, kita lihat gambar aslinya ya. Oke. Nah, ini di atas podium tapi posisinya seperti posisi patung apa sih yang di Jakarta itu? Dia sedang Jokowi yang ketutupan wajahnya oleh tangan sedang pegang Gibran untuk menaikkan ke atas, kemudian di bawah menunggu Pak Prabowo maksudnya. Warnanya sama nih, agak-agak hijau-hijau begitu ya. Kita coba tulisannya. Baca. Presiden Joko Widodo sudah lama mendorong anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto setelah gagal 3 periode. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini bukan baru 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan ke belakang, sudah berbulan-bulan ke belakang. Sesaat setelah upaya Pak Jokowi untuk menjadi 3 periode gagal atau perpanjangan periode gagal ya. Ini wacana yang sudah semakin banyak disampaikan termasuk oleh Hasto. Ini keinginan Pak Lurah katanya. Jadi bukan desakan dari warga, bukan desakan dari rakyat, keinginan dari Pak Lurah. Dalam 1 tahun terakhir, Solo selalu menjadi perbincangan banyak orang. Banyak yang memuji dan kagum dengan kepemimpinan di Solo. Kota dipercantik, banyak festival digelar, dan event internasional pun seolah tiada henti. Ini belum termasuk proyek-proyek strategis yang nilainya ditaksir oleh para pengamat
mencapai 1 triliun rupiah lebih. Awalnya saya pun kagum. Wow, anak muda ini ternyata berprestasi juga dan bisa memimpin. Namun setelah kontroversi di MK terkait karpet merah yang dipersiapkan untuknya, semua menjadi terbuka. Media buka data dan ternyata kehebatan Solo selama ini tak lebih dari sokongan pusat melalui banyak kementerian yang memberikan proyek ke kota ini. Maka tak heran kalau Gibran selalu membanggakan 16 proyek strategisnya yang bisa dikatakan sebenarnya itu hadiah dari pusat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana daerah lain merasa dianaktirikan, yang daerah Jawa Tengah sajalah. Saya pun tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Pak FX Hadi Rudiatmo yang memimpin Solo selama 2012 sampai 2021 tidak memperoleh perhatian yang seperti itu. Padahal kita tahu Pak FX Rudi adalah kompatriotnya Jokowi sejak dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Tentu ini bukan contoh yang baik ketika prestasi anak presiden yang sekedar masih kecil dan dukungan dari pusat namun diklaim sebagai kinerja seorang pemimpin. Saya tidak yakin kalau Mas Wali ini bukan anak presiden, mungkin dia tidak akan bisa seperti saat ini. Jadi hati-hati, jangan membeli kucing dalam karung ya. Itulah yang terjadi ya. Jadi di beberapa video kita juga sampaikan bahwa sebentar lagi akan ada baliho-baliho, meme, cerita-cerita, kisah dari berbagai media mainstream termasuk para buzzer untuk menaikkan citra Gibran sebagai anak muda yang berprestasi, berkarya, berdedikasi dan seterusnya yang positif-positif. Tapi tentu kita harus kedepankan fakta dong. Nah, salah satunya ini sampai ada 16 proyek strategis itu bukan karena prestasinya Gibran yang dia tunjukkan sebagai pemimpin Solo, tapi karena dia anak presiden, tapi karena dia anak raja. Ya sudah, diberi saja semua. Mana ada wali kota didatangi para menteri berturut-turut, nggak ada hentinya itu. Proyek dari kementerian ini, kementerian ini, dari kementerian, dan mereka menghadap itu, bukannya dipanggil. Kan ini logika sederhana saja ketika kita sampaikan bahwa politik dinasti itu berbahaya bagi demokrasi, kemudian dibalas oleh mereka, mana ada berbahaya, kan yang milih rakyat. Lah ini faktanya, ketika anak raja yang diangkat maka dia akan dianakmaskan. Bukan persoalan dipilihnya oleh rakyat, kan rakyat disodorkan oleh pilihan-pilihan. Nah pilihan-pilihan inilah yang dipaksakan gitu maksudnya ya. Inilah Habibur Rahman yang matanya melotot tajam ke arah Ferry ya, seorang pengamat politik ketika membahas tentang nepotisme. Nanti kita bongkar seperti apa ini. Anda memotong pasal. Anda tidak sebutkan. Anda memotong pasal. Oke, tenang. Putar ulang. Tunggu. Harus ngaku dia memotong pasal. Kita akan putar ulang, Pak. Oke, Bung Ferry. Ya, pertama kita tidak akan mungkin melupakan Gibran adalah anak presiden. Masa publik disuruh insomnia berjamaah? Tidak mungkin itu. Kedua, tidak mungkin kita samakan antara karpet merah yang diberikan Gibran melalui putusan MK dengan 2 periode presiden. 2 periode presiden itu ada di dalam konstitusi, diperbolehkan. Sementara membangun relasi nepotisme dilarang di konstitusi. Ingat ada ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa nepotisme di dalam ketentuan undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan keluarga dan kroninya. Bahkan di pasal 22, tunggu Pak, pasal ini ada kejahatan ini. Dikatakan bahwa nepotisme Anda memotong pasal. Anda memotong pasal. Silakan buka ketentuan undang-undang. Ini culas. Harus diingat bahwa ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi calon presiden diatur dalam undang-undang dan selama putusan MK selalu bicara ini hak pembentuk undang-undang. Harus diingat tunggu sedikit lagi bahwa Gerindra termasuk partai yang setuju agar usia calon presiden 40 tahun. Kenapa sekarang berbeda? Karena kepentingannya berbeda. Bung Habib. Jadi Bung Ferry ini jangan-jangan jadi pengamat yang nendang bola gitu loh.
Jadi kalau mengutip pasal itu paling pantang kita memotong pasal. Itu sangat tidak etis. Tidak, silakan cek pasalnya. Ya, pasal Anda 1 angka 5 pasal ada kata-kata, tunggu dulu, jangan Anda potong. tidak baca pasal. Ada Anda kalimat memotong saya, melanggar saya boleh hukum. memotong Anda. Bila aparatur negara melakukan perbuatan yang menguntungkan kerabatnya itu secara melawan baca. hukum. Tidak harus baca. ada kata tadi Anda tidak sebutkan. Baca Anda pasal tidak sebutkan. 1 angka 5 Anda Undang-Undang memotong 28. pasal. Silakan baca. Wah, luar biasa ya. Padahal sudah jelas KKN itulah musuh kita bersama. Tapi yang lucu juga kayak kemarin siapa Muldoko gitu bilang ya, KPK itu hanya ngurusin korupsi, nggak ngurusin nepotisme, nggak bisa diurus oleh KPK. Jadi kalau begitu memang nanti harus ada komisi pemberantasan nepotisme, komisi pemberantasan kolusi, begitu kali ya, biar clear gitu bahwa sekarang korupsi yang diberantas tapi kolusinya disuburkan, nepotismenya disuburkan, kan podo wae. Nah ini yang lengkapnya ya, boleh dilihat di YouTube-nya ya, atas nama anak muda atau demi kuasa. Nah kemudian kita akan coba lihat mana sih yang dipotong yang dimaksud oleh Habibur Rahman. Ini ada dari Hastuti yang menampilkan ya tayangan lengkapnya, tapi ini tetap masih kecil ya, mudah-mudahan sih kebaca lah, saya bacain aja. Aduh memang kecil ya. Menyatakan penyelenggara negara melawan hukum. Oke, kalimat berikutnya sama lah ya, tapi ada kata-kata melawan hukum memang yang tidak disebutkan oleh siapa tadi, Bung Ferry. Nah persoalannya coba kita lihat apakah ada di sana. Ini dibahas juga oleh orang-orang yang paham juga nih kayaknya ya. Yang dipotong itu menurut orang itu adalah secara melawan hukum. Dia lupa MK tidak boleh membuat norma. Sementara dalam putusannya MK menambah norma baru dan ketuanya diduga melanggar kode etik hukum. Jadi memang tidak disebutkan tuh oleh Bung Ferry tadi perbuatan melawan hukumnya. Harusnya ada di situ. Nepotisme itu yang ketika dilakukan secara melanggar hukum. Nah, kan MK sudah melanggar hukum, justru sudah bilang cacat hukum, bahkan ada penyelundupan hukum. Berarti terpenuhi. Gitu.